yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk ke dalam ibadah tutup tahun 2020. Tinggal beberapa jam kita akan masuk pada tahun baru, tahun 2021. Untuk itu, mengawali ibadah ini, mari kita hening sejenak untuk melakukan evaluasi di mana kita telah melewati perjalanan baik suka maupun duka, pahit dan manis sepanjang tahun 2020. Saat teduh saya hantarkan. Saat tercukup, kami undang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman, suka, duka yang telah terjadi di sepanjang tahun 2020 ini. Kita pujikan Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, di jalanku ku diiring. Marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini tepat bagi kita untuk mengadakan evaluasi diri, mengadakan introspeksi diri. Kita boleh membuka, mengingat lembaran-lembaran perjalanan kehidupan kita yang telah kita lewati. Ada suka,
ada duka, ada tawa, ada tangis, ada getir pahit, ada kalanya manis. Kesalahan, dosa, pelanggaran, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, kebencian, amarah, dendam ada dalam diri kita. Maka di penghujung tahun ini, sekali lagi sangatlah tepat kalau kita boleh duduk, merenung, bersimpuh di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa. Maka mari hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati. Semua itu juga karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita hening sejenak. Menghayati tentang penyertaan Tuhan yang terjadi di tahun 2020 ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga mohon pengampunan sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan saat keinginan, harapan yang kami rindukan tidak terwujud. Kami seringkali mudah menjadi kecewa, marah, serta menyalahkan Engkau. Tuhan, ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Amin. Mari kita nyatakan pula dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 258 bait yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku
di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan dalam Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sungguh kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita berikan salam dan ucapan dengan sepenuh hati kepada saudara kita. Salam damai, saudaraku. Kita nyatakan pula dengan menyanyikan Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang indah ini boleh melakukan ibadah tutup tahun 2020. Dalam ibadah ini kami boleh duduk bersimpuh, melakukan evaluasi atas apa yang sudah kami lalui di tahun 2020 ini. Sungguh kami tidak mampu menghitung berkat Tuhan. Namun kami juga menyadari sungguh begitu banyaknya dosa pelanggaran yang kami perbuat. Maka Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan kami juga mohon pengampunan-Mu. Jadi tiba saatnya kami hendak menerima sabda-Mu yang boleh menyadarkan kami bagaimana kami harus hidup sebenarnya, supaya ketika kami meninggalkan tahun 2020 ini dengan hati yang lega,
tidak ada hal yang mengganjal, tapi kami penuh harapan. Hal yang baik terus kami lakukan. Kami upayakan untuk kami perbuat di tahun mendatang 2021. Dan yang buruk, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami pun berjanji tidak akan mengulangi lagi. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kami hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima pewartaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya tekankan pada bacaan Injil, yaitu Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Dan bacaan yang lain, bacaan pertama dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, dan Mazmur tanggapan Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Bacaan kedua dari Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di rumah. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 21, yang demikian sabda Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia yang mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tema khotbah dalam ibadah tutup tahun 2020 ini adalah menjadi makhluk mulia. Menjadi makhluk mulia.
Salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap sukacita bukan? Ya, saya yakin. Meskipun tahun 2020 banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak menyenangkan, bahkan mengecewakan, menyakitkan, tetapi kita boleh lewati semua itu karena penyertaan Tuhan, dan saat ini kita berada di penghujung tahun 2020 dan kita meyakini kita tetap semangat supaya kita tetap sehat untuk bisa memasuki tahun baru 2021. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun ini dapat dikatakan tahun penuh dengan pergumulan. Sebab 2,5 bulan setelah kita memasuki tahun 2020, tepatnya sekitar bulan Maret 2020 pertengahan, virus corona atau COVID-19 secara tiba-tiba mewabah ke seluruh dunia. Banyak negara termasuk Indonesia memberlakukan pembatasan aktivitas sosial dan menghimbau setiap orang untuk tetap berada di rumah demi memutus penularan virus COVID-19 yang penyebarannya melalui air liur atau droplet. Maka yang terjadi Bapak Ibu, seketika kegembiraan dunia direnggut oleh kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Berkumpul bersama sanak saudara dan sahabat menjadi canggung, sebab tidak lagi dapat bersentuhan, serta tetap perlu menjaga jarak aman. Meskipun sudah memasuki new normal, rasanya segala aktivitas di luar rumah tetap menjadi ancaman yang menakutkan untuk kehidupan umat manusia. Selain itu, dampak dari virus corona atau COVID-19 juga sangat mempengaruhi laju ekonomi. Tidak sedikit perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan mem-PHK para pekerjanya atau karyawannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita tiba di penghujung tahun 2020, maka kita patut bersyukur kepada Allah, sebab hanya karunia Allah yang menolong kita boleh melewati segala pergumulan akibat kehadiran COVID-19.
ada jargon, ilmu pengetahuan adalah kuasa yang diagungkan oleh Francis Bacon sejak abad 16 ternyata tidak dapat menjadi pegangan dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa menundukkan alam dan memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Justru dari alam, dengan kehadiran COVID-19, kita disadarkan untuk semakin mengandalkan Tuhan. Rancangan-rancangan yang berantakan karena wabah COVID-19 mengajarkan kita tentang kesabaran dan terus hidup dalam berpengharapan. Setiap hari di sepanjang tahun ini kita ditopang olehnya. Allah tetap melimpahkan berkat dalam kehidupan kita. Melalui kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Yang dulunya tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Yang dulunya tidak terbiasa untuk bersalaman, sekarang tidak bisa bersalaman. Yang dulunya bisa berkerumun, sekarang harus jaga jarak. Inilah kebiasaan-kebiasaan baru. Dan itu ternyata Allah melindungi kita dengan hal-hal yang sepertinya aneh. Itulah karya Allah. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam kondisi sehat dan dalam kondisi prima. Allah memandang kita melalui setiap anggota keluarga yang dengan hangat melimpahkan cinta kasih yang akhirnya membuat kita tersadar. Yang dulu kita jarang ketemu dengan istri dan anak, yang dulu jarang bercengkrama, dengan adanya COVID-19 banyak waktu berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Itu juga merupakan cara Tuhan kita kembali untuk mengingatkan keluarga kita. Allah memperhatikan kita dan seisi rumah kita, sehingga damai sejahtera terus mengalir tanpa henti. Oleh karenanya, di balik kecemasan dan ketakutan akibat virus COVID-19, sesungguhnya kita malah dapat lebih jernih melihat tentang bagaimana Allah menyertai kita. Sebagaimana para gembala di tengah segala keterbatasan dan kesederhanaannya melihat kemuliaan surgawi yang nampak melalui kehadiran para malaikat, begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah segala pergumulan dan kesukaran, kita justru dapat melihat kemuliaan surgawi dengan ragam penyertaan yang Allah berikan di sepanjang tahun ini. Inilah kabar sukacita yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Kita dapat bercerita tentang penyertaan Allah dalam hidup kita di masa pandemi kepada sesama kita. Melalui cerita yang dibagikan itu, kita dapat saling menguatkan dan saling menginspirasi dalam menghadapi tantangan di tahun mendatang. Karena kita tidak tahu apa COVID-19 masih ada atau tidak. Sebuah nasihat bijak mengatakan,
10% kehidupan dibuat dari hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Tetapi yang 90% kehidupan ditentukan oleh bagaimana kita beraksi atau memberi respon terhadap hal-hal tersebut. Kita memang tidak dapat mengontrol yang 10% kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kita tidak punya kontrol atas hal yang 10% ini. Tetapi beda dengan yang 90%. Kita punya kontrol untuk menentukan reaksi kita. Di saat misalnya kita mengendarai sepeda motor, ban kendaraan bocor misalnya, kita dapat menentukan reaksi yang akan kita pilih. Mau tetap riang, gembira, atau kita menjadi kesal, marah. Di saat hujan turun, kita dapat menentukan reaksi yang dapat kita pilih. Tetap pergi atau kembali, menarik selimut dan tidur dalam suasana yang nyaman. Kita tidak pernah bisa mengontrol kehadiran virus corona atau COVID-19. Tetapi kita bisa menentukan reaksi untuk menolak apa yang saat ini sedang terjadi. Atau kita tenggelam dalam keputusasaan, atau kita milih bangkit dengan segala kreatif atau segala kreativitas kita menghadapi tantangan. Saudaraku, hari ini akan selalu penuh dengan kejutan dan pergumulan. Hidup ini akan penuh dengan hal-hal yang di luar dugaan kita. Namun, saat kita telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita selalu berada dalam berkat dan perlindungan Sang Bapa. Kita akan ditopang oleh hikmat-Nya sehingga mampu bereaksi dengan bijak dan tepat saat menghadapi situasi baru yang mengejutkan. Kita akan ditolong oleh kasih-Nya sehingga tetap tenang dan kreatif dalam mengatasi pergumulan. Mari kita akhiri tahun 2020 di dalam sukacita atas setiap peristiwa suka duka yang terjadi sepanjang tahun ini, sebab semuanya menjadi pembelajaran bagi kita untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang punya otoritas atas hidup kita. Mari kita juga menyongsong tahun baru 2021 dengan tekad akan berbagi cerita sukacita kepada sesama, agar dunia tahu bahwa Allah selalu mengasihi kita. Penuhilah dunia dengan optimisme sekaligus penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah yang dapat kita kerjakan sebagai makhluk mulia. Selamat meninggalkan tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021 dengan tetap semangat, optimis, dan kreatif, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya hantarkan.
bersatu di cukup. Jemaat yang undang bangkit berdiri. Mari dengan berdiri dan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat, dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama. Saya hantarkan. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah berikan pengajaran, nasihat dan teguran atas apa yang telah kami jalani dalam kehidupan di tahun 2020 ini. Sungguh kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, terutama karena wabah COVID-19. Rencana, angan-angan, impian sudah kami tentukan untuk kami lalui di tahun 2020, tetapi semua itu terhenti sirna karena adanya corona. Kebahagiaan kami, sukacita kami terenggut, dan yang ada hanyalah kecemasan dan ketakutan. Namun Tuhan, semua itu kemudian menyadarkan kami supaya kami tidak mengandalkan kekuatan, kekayaan, kepandaian, dan kehebatan kami, tapi supaya kami kembali mengandalkan Tuhan. Karena di balik ini semua ada rencana yang indah yang Tuhan kehendaki boleh terjadi atas hidup kami. Bapa, terima kasih karena adanya wabah ini. Ada lebih banyak waktu kami bisa bersama dengan anggota keluarga. Namun Tuhan, kami juga menyadari seringkali memang terjadi kebosanan. Tuhan, kemudian kami pun menjadi paham, itulah dinamika hidup. Terima kasih Tuhan. Dan semua ini juga mengajarkan kami supaya kami tetap optimis, yakin, penuh harapan ketika kami tidak meninggalkan tahun 2020 dan masuk tahun baru 2021. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hidup boleh penuh dengan pergumulan, tetapi Tuhan selalu hadir memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan, sehingga kami dimampukan melewati setiap pergumulan dengan penuh sukacita. Bapa di surga, selanjutnya kami berdoa, Tuhan berkenan mengampuni kami atas dosa, kesalahan, pelanggaran, dan ketidaktaatan, ketidaksetiaan kami dalam kehidupan berkeluarga, di tempat bekerja, di tengah masyarakat, dan kehidupan bergereja. Kami seringkali masih ingin dilayani, ingin diperhatikan,
dan tidak mau tahu dengan orang di sekitar kami. Maka Tuhan, ampuni kami, dan biar kami tersadarkan dan kemudian kami diubahkan, mau menunjukkan kepedulian, meninggalkan lembaran yang pahit untuk membuka lembaran baru penuh dengan harapan. Kemarin menjadi pembelajaran, hari ini merupakan hari kenyataan, dan esok menjadi hari penuh harapan. Bapak, kami berdoa dalam kehidupan bergereja di tempat ini, Tuhan terus mampukan kami sebagai majelis, pengurus komisi, panitia, dan segenap keluarga gereja bahu-membahu boleh melakukan tugas panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh di tahun 2021 nanti. Dan kami serahkan pula kondisi keluarga kami, perekonomian kami, pekerjaan kami, anak-anak kami dalam belajar, mencari pekerjaan, mengharapkan pasangan hidup. Tuhan yang akan tentu sediakan semua itu untuk kami, asal kami terus tetap berpaut kepada-Mu. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, mohon penyertaan-Mu. Dan kami akan terus menantikan rahmat Tuhan dalam setiap perjalanan kami, hingga hidup kami berdampak positif bagi sesama kami. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengaturkan persembahan. Mari kita ingat akan sabda Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Mari kita bersyukur kepadanya dengan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambil dari 1 Tawaris 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dan dalam kita mengaturkan persembahan, mari kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Jangan letakkan
Mari kita aturkan persembahan kepada Tuhan. Saya hantarkan. Berkat-Mu selalu melimpah Tuhan, terlebih di tahun 2020 ini. Meskipun kami diberatkan pada pergumulan dan tekanan ekonomi yang begitu berat, namun sungguh Engkau tidak pernah henti-hentinya mencurahkan berkat-Mu. Maka Tuhan, pada saat ini kami mengaturkan syukur. Engkau berkenan menerima, menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan kami ini dapat mendukung untuk pekerjaan Tuhan dan melayani sesama kami. Ampuni kami Tuhan, bila dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Kita terima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Untuk itu kita nyanyikan Kidung Jemaat 427. Ku suka menuturkan bait pertama. Songsonglah tahun baru 2021 dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.